Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi ulumihi fid dharain amin. Halaman berapa? Halaman berapa? Hadas. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah menjelaskan beberapa hal terkait dengan masalah istinja dengan aturan masuk ke kakus atau WC. Nah, sekarang kita melanjutkan materi terkait dengan masalah hadas. Nah, ini langsung aja ya. Soalnya hadas ini kemarin sudah dijelaskan secara umum ya. Kondisi seseorang hadas kecil, kondisi seseorang dia itu tuh batal wudu dan wajib wudu. Hadas besar, kondisi seseorang yang dia diwajibkan mandi. Nah, itu sudah jelas ya. Artinya secara pengertian itu sudah jelas. Langsung ke sebelahnya saja. Jaki baca. Yang sebelah, halaman 12. Diharamkan itu. Peti. Ya. Dedampar. Oke, baik. Nah, pertama kita menjelaskan tentang apa-apa saja yang diharamkan bagi orang yang berhadas kecil. Yang pertama, seseorang yang dalam keadaan hadas kecil itu diharamkan melaksanakan ibadah sholat. Haram hukumnya orang yang tidak berwudu itu sholat. Mutlak, jelas. Tanpa ada apalagi ya, tanpa ada ajar kita atau perundingan dan lain sebagainya, tanpa nego lagi. Mutlak dan jelas. Kecuali kondisi di mana seseorang itu sholat tapi sholatnya lihurmatil wakti, sholat untuk menghormati waktu. Kapan itu? Ketika seseorang yang dia itu tuh tidak bisa mendapati air sama sekali, air tidak ada. Kemudian yang bersangkutan itu tuh dalam keadaan dalam perjalanan, misal perjalanan naik bis misalkan, kemudian dalam perjalanan itu singgah, ternyata singgah tuh nggak ada air. Melihat WC-nya tuh bertabur kuning di situ. Mau wudu susah, gimana susah, sholat juga nggak bisa. Kemudian tayamum gimana? Tayamum kita belum membahas masalah tayamum ya, belum ya? Nah, belum. Akhirnya bagaimana? Dia langsung sholat tanpa wudu. Apa itu hukumnya? Boleh, tapi niatnya itu tuh hanya niat sholat menghormati waktu. Sholat menghormati waktu itu adalah sholat di mana ketika dia sholat keadaannya itu tuh tidak bisa terpenuhi syarat sahnya. Ada syarat sah sholat di sini. Nanti ada kita bahas ya syarat sah sholat. Nah, syarat sah. Jadi dia itu tuh tidak terpenuhi syarat sahnya, tidak menghadap kiblat misalkan, atau tidak dalam kondisi berwudu misalkan. Maka orang-orang yang dalam keadaan seperti ini dia tetap diwajibkan melaksanakan sholat, tapi sholatnya untuk menghormati waktu saja. Ketika dia sudah mendapatkan air, sudah sampai atau sudah walaupun sudah lewat waktunya, dia harus mengqadha sholatnya tersebut. Fungsi daripada sholat menghormati waktu atau lihurmatil waqti itu apa? Ketika kalian sholat, misal dalam perjalanan sini ke Banjarmasin, apalagi kalau kalian menaik bis Gelora, wah wassalam sudah. Kalau Pulau Indah masih ada toleransi, kalau Gelora wassalam sudah. Tahu sudah gimana tuh. Maka singgah di warung yang kayak gituan, pangku. Itu kan warung pangku. Yang kalau misalkan kita berbelanja di situ tuh uang 100.000 nggak ada angsul, nggak ada kembalian. Dan ketika nggak ada kembalian, acil-acilnya tuh langsung mengambil uang tersebut masukkannya dalam BH gitu nah. Jadi kita mau ngambil lagi gitu.
Itu udah, mohon maaf ya, itu bukan maksud menyampaikan bis tertentu, bukan. Nah, kita tahu sudah kayak gitu, kondisinya kayak gitu. Nah, jadi kalau yang kayak gitu gimana sholatnya? Mau nggak mau kalian sholatnya tuh sholat menghormati waktu saja. Misalkan dalam perjalanan kalian sholat Allahu Akbar tanpa tayamum, tanpa apapun, sholat aja. Nah, ketika dalam perjalanan, misalkan sudah sampai di daerah Tanjung, ada jalan amblas misalkan, bis terguling, meledak bisnya tuh, meninggal dunia, kalian dianggap sudah melaksanakan ibadah sholat. Tidak dituntut nanti di hari kiamat. Dianggap dia sudah sholat, walaupun tidak sah sholatnya atau kurang terpenuhi syarat sahnya, tapi karena dia sudah sholat menghormati waktu, maka sholatnya sah. Paham ya sampai di sini? Itu sholat menghormati waktu. Nah, tapi kalau bagi kita yang dalam kondisi wajar, maka diharamkan bagi orang yang berhadas kecil itu, yang pertama melakukan sembahyang atau melakukan sholat. Yang kedua tawaf. Itu jelas sudah tawaf ya. Bagi yang berhaji, maka dia harus dalam kondisi berwudu. Kalau batal wudu lagi. Nah, itu yang susahnya tuh. Ketika tawaf itu tuh kan apalagi dalam kondisi ihram. Sudah. Tawaf itu tuh kan enggak cowok cewek campur. Maka di situ berlaku kaul qadimnya Imam Syafi'i. Kaul qadim Imam Syafi'i itu apa? Ketika bersentuhan dengan lawan jenis, yang menyentuh itulah yang batal. Itu kaul qadim. Tapi kita tidak pakai kalau di waktu-waktu kayak gini. Itu hanya dipakai ketika kita umrah atau naik haji, insyaallah. Amin. Nah, jadi ketika melaksanakan itu, ketika kita tersentuh, ketika kita yang menyentuh, ada orang cewek misalkan kita pepeti, tersentuh misalkan, batal wudu kita. Tapi ketika orang itu yang menyentuh kita, maka hukumnya tidak batal. Itu qaul qadimnya. Karena Imam Syafi'i itu menerbitkan atau menerbitkan fatwa atau menerbitkan qaul itu dua. Qaul beliau waktu beliau masih di Irak dengan waktu beliau sudah di Mesir. Di Irak, qaul qadim itu tuh adalah apa? Bahwa bersentuhan laki-laki dengan perempuan, yang menyentuh itu yang batal, yang disentuh tidak batal. Itu waktu beliau masih di Irak. Ketika beliau sudah pindah waktu itu, karena masa kekhalifahan pada saat itu kan dikuasai oleh Mu'tazilah, hijrah beliau pindah ke Mesir. Di Mesir ini cewek-ceweknya lebih berani di situ. Ceweknya lebih berani di situ. Mereka malah yang suka menyentuh orang. Cowoknya juga berani juga. Akhirnya apa kata Imam Syafi'i? Aku cabut fatwaku, kata beliau. Aku keluarkan fatwa. Yang menyentuhkah, yang disentuhkah, tidak sengajakah bersentuhan, tetap batal. Makanya itu yang kita pakai sekarang. Itu Imam Syafi'i. Itu sejarahnya ya, sejarah tawaf. Kemudian yang kedua apa? Menyentuh mushaf atau menyentuh Al-Quran. Nih misalkan Al-Quran, tidak wudu, pegang ini. Kalau bapak dulu tuh waktu bapak ngajar tajwid ya, waktu di pondok itu tuh kan ngajar tajwid, itu bapak kerja itu anak-anak buah kan waktu itu kan ngajar 60 orang kan. Kayak gini juga, pegang terus pegang. Nah, ada yang sampai ke saya nggak wudu, Ya, sudah yang nggak wudu berdiri. Jadi selama 2 jam bapak ngajar tuh dia berdiri karena nggak wudu pada saat itu. Dia kan baca Quran kan, sunnah hukumnya berwudu kan. Kalau nyentuhnya hukumnya wajib berwudu. Nah, dia nggak berwudu, ya sudah bapak suruh berdiri selama 2 jam waktu itu. Bapak kerjai kan, bapak suruh nggak wudu gitu. Nah, yang jelas mashul mushaf, menyentuh mushaf ini hukumnya wajib dalam kondisi berwudu. Kecuali misalkan mushaf ini, misalkan kita melihat ada mushaf ditaruh di sini misalkan dalam kondisi berdiri, tidak sengaja terjatuh. Posisi kita lagi baring-baring di sini dan batal wudu. Wajib bagi kita mengangkat, langsung taruh ke tempat yang semula walaupun kita tidak berwudu. Karena apa? Menghormati dan mengagungkan Al-Qur'an itu tuh. Makanya sangat wajar kalau kalian di pondok ya, kebanyakannya orang-orang anak-anak asrama itu biasanya meletakkan kitab, rotib, Quran pasti di atas pintu. Itu pasti sudah berjejer tuh di situ. Pengalaman Bapak Bahari itu sudah. Di mushola itu kan biasanya kan ada celah-celah itu kan, taruh di situ, besoknya itu hilang. Siapa yang ambil itu? Cuman siapa juga yang mau maling Al-Quran itu paling cuma dipakai. Nanti diletakkannya lagi di tempat yang berbeda. Ya gitulah. Pasti itu taruhnya di lain di mana tuh. Itu kalau Quran. Nah, menyentuh Quran. Yang keempat itu mengangkat Al-Quran. Nah, di dalamnya disebutkan juga diharamkan menyentuh peti Quran yang kebetulan Al-Quran ada di dalamnya. Nah, ada wadah. Nah, di wadahnya ini nih, di dalamnya itu ada Al-Quran. Maka
haram hukumnya menyentuh petinya itu tuh nah, petinya. Kalau di dalam takrirat itu disebutkan kayak gini. Ini kan Al-Qur'an nih kan. Ini bahasanya tuh dadampar. Kami nyebutnya apa? Rihal nah, ini di sini nomor 4. Dadampar atau rihal sejenis apa ini? Meja kecil untuk menaruh Al-Qur'an. Nah, nyentuh ini nih haram hukumnya. Di atasnya ada Al-Qur'an, menyentuhnya ini haram. Kalian misalkan kursi yang dipakai waktu perkuliahan ada Al-Qur'an di atasnya. Nah, menyentuh kursinya tuh haram. Karena bersambung dengan dadampar bersambung dengan mejanya itu tuh nah. Paham ya? Nah, itu lebih ketat memang karena Al-Qur'an ini salah satu sesuatu yang mulia. Cuman ada pendapat memang, ada pendapat. Apa hukumnya misalkan kita mengangkat Al-Qur'an tapi ini di bawahnya ada kitab-kitab yang lain kayak gitu nah. Kitab-kitab yang lain ada sekitar misalkan ya 3 atau 5 kitab. Jadi kayak gini kan bertumpuk. Apa hukum mengangkatnya? Ada yang mengatakan boleh. Kenapa? Kalau kita meniatkan untuk mengangkat kitabnya itu saja. Karena itu bergabung dengan kitab-kitab yang lain. Cuman pendapat ini tidak diambil kebanyakan ulama. Tetap kan apa sih susahnya wudu kan? Apa sih susahnya wudu? Dengan berwudu muka jadi cerah. Habis itu dengan berwudu ya kelihatanlah cahaya imannya. Kemudian nanti di hari kiamat akan diakui sebagai umat Rasulullah. Banyak lah fadilah-fadilah daripada berwudu itu. Nah, demikian juga haram menyentuh dadampar yang kebetulan Quran ada di atasnya. Nah, lanjut. Riki bisa baca Riki. Hadis besar ialah orang bersetubuh. Kedua, orang keluar mani. Ketiga, perempuan haid atau nifas. Terus menghilangkan hadis besar ini dengan mandi atau dengan tayamum bagi orang ada sebab. Terus diharamkan bagi orang berhadis besar. Pertama, sembahyang. Kedua, tawaf. Ketiga, menyentuh Quran. Keempat, mengangkat Quran. Kelima, membaca Quran untuk mendarus. Keenam, berhenti di masjid. Oke, cukup dulu. Hadas besar. Nah, hal-hal yang menyebabkan hadas besar yang pertama adalah bersetubuh. Ada bersetubuh, ada keluar mani, ada yang namanya haid dan nifas. Nah, ini adalah beberapa yang mewajibkan mereka itu tuh untuk mandi. Yang pertama itu bersetubuh. Nah, bersetubuh ini baik dia keluar mani atau tidak. Ibarat kata itu tuh ketika ujung ketemu ujung sudah wajib mandi. Paham ya? Ini mahasiswa nggak perlu diberikan contoh detail, itu nggak perlu dah. Paham aja dah sendiri. Ini kalau susah juga bingung juga bapaknya. Nah, pokoknya ujung ketemu ujung. Walaupun ibaratnya itu tuh, misalkan si Pedro ketemu si Markus, paham ya? Kan ujung ketemu ujung juga tuh. Ibarat kata itu apa ya? Susah nyentuhannya nih. Ya pokoknya si Pedro ketemu dengan si Markus misalkan. Ini kan sesama jantan ini. Ketemu mereka, nah tetap wajib mandi. Paham ya? Paham. Artinya apa? Bertemunya dua khitan, dua alat khitan, maka sudah diwajibkan mandi. Mau itu Pedro ketemu Markus atau misalkan Pedro ketemu siapa ya? Martinus ya. Pokoknya yang kayak gitu-gitu ya. Nah, cowok ketemu cewek, cewek ketemu cewek, cowok ketemu cowok. Ketika bertemunya dua khitan, itu hukumnya wajib dah mandi. Ketemu saja. Ya, hati-hati kalau cowok ya. Cowok ya kalau misalkan diguring itu di asrama itu terus. Yang guring di asrama, sarung pakai dalaman. Pengalaman bapak dah. Emosi terus kalau setiap malam itu tuh ada yang tidur di musola. Sudah tidur di musola kan namanya agak liar tidurnya itu kan, nggak pakai dalaman, terbuka nih. Maka tidur tuh pas di wadah imam. Ngambilkan selimut nutupinya tuh nah ya Allah, susahnya nutupinya itu tuh yang kayak gitu tuh. Kita tarik kayak gini nanti dikira apa kan? Narik tuh nah. Ya sudah dah jadi nutupin. Itu dah pengalaman. Nah, bertemunya dua khitan. Yang kedua, orang yang keluar mani. Nah, keluar maninya ini dengan sebab apapun. Wadi, mazi, air seni, kemudian apa lagi? Keputihan. Nah, kalau air seni bisa dikeluarkan dengan disengaja. Kalau air wadi, air mazi, nah, air wadi dan air mazi,
kebanyakannya air wadi. Air wadi itu tuh tidak bisa keluar dengan sengaja. Dia biasanya ada faktor tertentu. Terlalu capek, ngangkat-ngangkat yang berat biasanya kan. Air madhi karena terangsang biasanya. Melihat belahan sekali lihatan. Nah, jangan sampai kedip, jangan sampai kedip. Jangan sampai kedip. Nah, langsung keluar air wadi misalnya, air madhi misalkan. Nah, yang fatalnya ini adalah air mani. Ketika air mani itu keluar itu tuh kalau sudah tahapannya tinggi banget, sudah tuh hayalannya sudah luar biasa, sudah keluar air mani dengan sengaja maupun dengan tidak disengaja. Kalau tidak sengaja ya kayak mimpi ya. Nah, maka hukumnya wajib mandi janabah. Kemudian perempuan yang haid atau nifas. Nah, ini sudah jelas ya penjelasan. Nanti ada penjelasan masalah haid dan nifas. Menghilangkan hadas besar ini dengan mandi atau dengan tayamum bagi orang yang ada sebab. Nah, diharamkan bagi orang yang berhadas besar itu tadi sama seperti 4 yang di atas. Cuma ada tambahan 2. Nah, tambahan 2-nya apa? Yang nomor 5 dengan nomor 6. Nah, jadi menghafalinya mudah. Menghafalinya sangat mudah. Yang pertama tadi hadas besar itu, hadas kecil tadi atau diharamkan bagi orang yang berhadas kecil itu sholat, puasa, menyentuh Quran dengan menanggungnya atau membawanya atau mengangkatnya. Kemudian untuk bagi yang hadas besar itu tambah 2 tambahan, membaca Quran untuk mendarus dan berhenti di dalam masjid. Itu tambahannya. 1, 2, 3, 4 nggak usah Bapak jelaskan lagi. Yang kelima inilah membaca Al-Quran untuk mendarus. Ketika kalian membaca Al-Quran, khususnya cewek yang sedang dalam keadaan haid, misalkan ya, cewek dalam keadaan haid, Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Niat hati kalian itu untuk tartil atau mentadarrus Al-Quran, maka itu hukumnya haram. Haram bagi orang yang dia itu dalam keadaan hadas besar atau dalam keadaan haid. Habis janabah misalkan, janabah keluar mani misalkan langsung baca Quran, jangan. Nah, jadi niatnya apa? Kalau niatnya bukan niat mendarus, membaca Quran untuk niat mendarus. Kalau niatnya bukan niat mendarus, tapi niatnya adalah niat zikir, mengulang-ulangi hafalan atau yang sudah menjadi wirid, misalkan. Kayak Jaki ya kemarin pernah bertanya, bagaimana hukumnya Pak kalau misalkan saya baca rotib, tapi rotib dibaca dalam keadaan haid, apa hukumnya? Boleh, niatnya zikir, paham ya? Atau para hafizah yang mengulang-ulangi Al-Quran dengan tujuan agar tidak lupa, agar tidak hilang ingatannya, maka itu hukumnya boleh. Jelas ya? Dengan catatan tidak menyentuh tulisan yang ada di dalam Al-Qurannya ini, tidak disentuh. Ustaz, bagaimana kalau misalkan dari HP? Nah, kalau dari HP Bapak tanya sama Habib Husain bin Al bin Agil, jangan sentuh tulisannya, sentuh di bagian scrollnya saja. Ada scroll ke bawah, itu aja yang disentuh. Jangan sentuh tulisan Arabnya. Karena itu tadi nanti dianggap kita menyentuh daripada Al-Quran nantinya. Nah. Kemudian yang keenam, berhenti di masjid. Nah, ada tambahannya di bawahnya. Orang yang berhadas besar nomor 1 dan 2 tidak diharamkan masuk di satu pintu masjid dan keluar di pintu yang lain dengan tidak berhenti apabila mondar-mandir maksudnya. Apabila mondar-mandir hukumnya haram. Nah, ini besar nomor 1 dan 2. Oh ya, 1 dan 2. Orang yang berhadas besar maksudnya nomor 1 dan 2 itu orang yang dia itu setelah bersetubuh atau dia itu tuh keluar mani, maka dia itu tidak diharamkan masuk ke dalam salah satu pintu masjid dan keluar di pintu yang lain. Misalkan cuma menjadi suatu jalan saja, ini pintu, mau lewat sini ya, langsung masuk sini. Ini dengan catatan dia ini yang dalam keadaan orang yang bersetubuh atau keluar. Nah, kalau hadas besar itu haid atau nifas, maka yang diharamkan tambah 3 lagi, yaitu puasa, bersetubuh dan bersedap-sedap antara pusat dan lutut. Oh, ini yang di bawahnya ya. Kita ulangi ya. Kalau hadas besar yang itu haid atau nifas, maka diharamkannya itu tambah 3 lagi. Pertama kan tadi itu kan nomor 1 sholat, kemudian tawaf, kemudian menyentuh Quran, mengangkat Quran, membaca Al-Quran untuk mendarus niatnya, kemudian berhenti di masjid.
Kemudian apa? Ditambah lagi 3, berpuasa. Haram hukumnya bagi wanita ketika dalam keadaan haid dia berpuasa. Cuman yang Bapak pernah mendengar salah satu pendapat, sunnah hukumnya, kemarin sudah disampaikan ya kemarin ya. Sunnah hukumnya seorang wanita yang dia itu dalam keadaan haid itu imsak. Paham ya imsak? Imsak artinya apa? Tidak makan, tidak minum seharian itu tuh nah. Dia haid, haram hukumnya puasa, tapi dia imsak saja, dia tidak berniat puasa. Dia hanya tidak makan, tidak minum dengan tujuan mengagungkan bulan suci Ramadan, hukumnya dia mendapatkan pahala seperti puasa. Seperti orang berpuasa tidak dapat pahala. Nah, ini keagungan bulan suci Ramadan ini nih. Makanya kata guru Bapak, kalau di bulan suci Ramadan kalian berbuat amal soleh kebaikan saja, satu kebaikan saja, ada orang misalkan minta bantuan kita tolongi, sekali itu saja maka akan dilipat gandakan sampai 700.000 dalam satu riwayat. Ada yang mengatakan 7.000, ada yang mengatakan 700.000. Tapi ketika kalian melakukan sesuatu yang sesuatunya itu tuh menzolimi orang lain, wah dosanya berat. Dosanya berat menzolimi orang lain. Ada kawan lewat ditempeleng misalkan. Salah apa kawan gitu nah ditempeleng? Nangis kawan, nah sudah berlipat-lipat. Hati-hati ya. Nah, yang pertama tadi puasa, haram bagi orang yang haid dan nifas berpuasa. Yang kedua bersetubuh, oh jelas sudah. Jadi ada riwayat yang mengatakan Dajjal itu sebenarnya salah satu dari keturunan Nabi Nuh. Keturunan Nabi Nuh. Ya. Ada yang mengatakan gitu. Dan Dajjal ini lahirnya itu atau dia itu tuh lahir dari orang tua yang orang tuanya itu tuh bukan orang tua yang menikah gitu, artinya berzina. Di mana si laki-laki dan perempuannya ini berzina dan perempuannya di dalam kondisi haid. Haid yang tengah deras-derasnya darah itu tuh nah, darah kotor bin jijik. Itu tuh nah, keluar bersetubuh dengan laki-laki tersebut. Tapi hamil, aneh. Nah, lahir Dajjal. Pada saat itu lahirlah Dajjal tersebut. Maka biasanya begini ya, ketika kalian ya, hati kalian itu sudah cenderung kepada ilmu. Hati kalian itu sudah cenderung kepada ilmu, suka menuntut ilmu agama, suka mendengarkan tausiah, suka dengan hal-hal yang berbau agama, suka ibadah, pasti kakek, nenek kalian, buyut kalian, pokoknya sampai ke atas kalian itu adalah ada terkena orang soleh. Ada terkena orang soleh. Baik itu kakek ataupun nenek pasti ada terkena orang soleh. Karena orang soleh itu pasti mendoakan kezuriatnya sampai ke bawahnya itu nanti itu menjadi orang soleh juga. Makanya salah satu doanya itu kan apa? Allahumma ja'alni wa zaujati wa dzurriyyati minas shalihin di sujud terakhir. Di sujud terakhir baca ihdinas siratal mustaqim 7 kali kan. Makanya sujud terakhir itu kenapa lama? Itu yang dibaca. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim 7 kali. Kemudian membaca Allahumma ja'alni wa zaujati wa dzurriyyati. Ini kalau cowok, kalau cewek Allahumma ja'alni wa zauji wa dzurriyyati minas shalihin. Ya Allah jadikanlah aku, kalau untuk cewek ya zauji ya. Ya Allah jadikanlah aku calon suamiku dan anak cucu keturunanku nantinya menjadi orang-orang yang soleh, dapat nanti soleh, orang soleh. Amalkan itu, yang enggak ingat diamalkan. Sujud terakhir itu setiap sholat sunnah kah, sholat fardu kah, itu diamalkan gitu. Karena kalau sudah dapatkan orang yang soleh, masya Allah bahagia hidup. Yang laki dapat bini solehah, masya Allah setiap hari senyum terus nah. Puasa ya, yang kedua bersetubuh, yang ketiga diharamkan bagi orang yang haid dan nifas itu bersedap-sedap antara pusat dan lutut. Artinya apa? Ya bahasa kita tuh dia haid kan. Kemudian kata suaminya ngajak lah gitu. Nah, suaminya ngajak. Maka disentuhnya lah di bagian antara pusat dengan lutut itu hukumnya haram. Hukumnya haram. Oh jelas sudah itu hukumnya haram. Mau dia itu tuh suami istri kah atau zina kah misalkan, wah sudah jelas hukumnya, apalagi zina, double dosanya. Nah, perlu diketahui wanita atau perempuan haid atau nifas tidak boleh sembahyang semasa haidnya atau nifasnya dan tidak wajib mengqadha, Bahkan dalam satu riwayat dijelaskan bahwa hukumnya haram mengqadha salat yang ditinggalkan ketika dalam keadaan haid.
Pokoknya aku mau qada salat, pokoknya supaya salatku sempurna, haram hukumnya. Karena pada saat itu dia memang tidak diperbolehkan salat. Jangan maksa. Lain cerita kalau dia itu tuh puasa. Nah, nomor 2, wanita yang haid atau nifas tidak boleh puasa semasa haidnya atau nifasnya dan wajib mengqada. Nah, ini lain kisahnya. Kalau misalkan dia dalam keadaan puasa. Terus dulu ya kita ya. Terus dulu. Setengah jam lagi lah kira-kira. Bapak juga ngantuk ya, asli ngantuk. Bapak tadi di situ tuh guring usah cakor kan. Aduh, saya juga ngantuk Ustaz. Ya, gantian ya. Nah, pas boleh bangun Bapak lagi ngajar di sini kan. Jaga kandang gitu. Penjelasan haid dan nifas. Haid ialah darah yang keluar dari rahim wanita yang sehat. Maka kalau misalkan ada seorang wanita tapi dia tidak haid, hati-hati. Perlu di cross check itu tuh. Makanya ini dulu tuh pernah dulu terjadi. Namanya santriwati ya. Paham aja loh santriwati kan. Jadi santriwati ini lucu. Ceritanya itu tuh kan mereka kan banyak enggak sholat. Kenapa? Mamnu katanya kan halangan. Nah, mamnu ya kisahnya halangan. Sekalinya ada apa tuh di asrama itu tuh kan yang apa namanya pembina asramanya itu kan. Kita buktikan apakah mereka ini nih mamnu atau tidak. Apa yang dilakukan? Disuruh buka, tapi yang cowok cewek juga. Pas dilihat disuruh buka, ada yang benar-benar mamnu, ada yang tidak. Ya sudah. Nah, sebenarnya kalau kita dari segi hukum, apa hukumnya kayak gitu? Ngecek langsung ya, nggak boleh ya. Karena itu adalah aurat besar, nggak boleh. Mohon maaf, ada salah satu instansi. Kalau misalkan mau masuk, ingat ya ini Bapak ngomong kayak gini karena kalian mahasiswa, jadi wajar aja. Bapak nggak perlu takwil lagi menjelaskannya itu atau tafsiran lagi nggak perlu. Ceplos aja kita jelaskan itu. Ada suatu instansi, kalau misalkan mau masuk ke instansi tersebut, Bapak nggak usah sebutkan instansinya. Maka wajib diukur tinggi badan. Badannya bertato atau tidak. Sampai bagian auratnya itu tuh dilihat, aurat besar, apa hukumnya? Haram hukumnya, kecuali untuk kesehatan. Kita berobat misalkan, di mana disuntik, pasti di pantat. Suntik di pantat, tek gitu kan. Nah, itu hukumnya apa? Boleh, karena untuk maslahah kan, untuk kemaslahatan. Makanya ada cerita. Ini Guru Raji yang cerita. Guru Raji ini kawan Bapak kan, jadi orang-orang yang terkenalnya. Jadi ada salah satu mantri di tempat beliau tuh, digelari mantri bungul. Kenapa mantri bungul? Kerjaannya itu tuh memang beliau tuh kalau ngobati orang tuh mujarab. Pokoknya sembuh gitu lah. Cuman setiap nyuntik orang pasti mengumbar. Itu tuh kamu tuh. Yang cewek itu tuh pantatnya bepanau aja. Itu disampaikan ke orang-orang. Nah, sudah melihat aurat besar orang, diumbar ke orang, haram loh hukumnya. Haram hukumnya. Makanya dokter tuh harus menjaga kode etik seperti demikian. Salah satu contoh, kakak kandung Bapak ini kan perawat kan. Cuman pernah waktu itu tuh merujuk orang dari daerah Busang itu ke Sangatta, perjalanannya Masya Allah hampir berapa jam itu tuh. Mau melahirkan dan ternyata nggak, pokoknya sudah mau keluar gitu. Nah pada saat itu namanya kakaknya Bapak orang cowok kan, dibantu pada saat itu, dibantu gini sampai lahir. Harusnya operasi, ternyata tidak operasi pada saat itu. Alhamdulillah bisa lahir. Apa hukumnya? Di sana tidak ada bidan, tapi dia membantu pada saat itu. Boleh melihat aurat besar. Padahal itu bahkan lebih fatal aurat yang di bagian sana, bagian rahim itu. Jangan untuk dilihat, tidak boleh dilihat. Sekalinya apa? Tetap dilihat, tapi untuk maslahah boleh untuk kemaslahatan bagi orang-orang tertentu. Nah, itu ya.